mati, sabar aja, bisa nyambung lagi kok. Dari tadi keluar masuk saya ganti laptop. Gunung dengar suaranya. Dengar. Suara saya dengar nggak? Jelas. Iya. Dengar, suaranya menggelegar ke atas gunung. Oh, mantap dong. Mantap. Gunung itu di tadi- belakangnya gerejamu ya? Bukan, itu mah wallpaper. Iya, wallpaper. Kan aku wallpaper kan bisa dari ambil foto Bukan. sendiri kan? Dari Ada internet. Lilico udah masuk. Hai Lili. Lili muncul. Akhirnya kau. Sorry, Lili, gue apakah- gigi dulu ya, baru selesai mandi. Bentar. Sama, Lili. aku juga baru selesai mandi. Hai Dari Lili. tadi nggak keburu. Udah Liu Ing udah. Mute. Iing, Unmute, Ing. masih mute, Ing. Suara Ing. Mute, Masih Ing. mute. Masih mute. Oke. Ya, sudah. Nah, Wani udah selesai mandi tuh, bersih dia. Udah. Iya, Baru mandi. semuanya baru. Kalau Merce Tadi itu- ini Pendek rambut. Pendek, Enak Ren. pendek rambutnya. saya belum potong. Kelihatan nggak? Kok nggak bisa? Kelihatan. potong? Nggak kelihatan. Merce, Oke. gunung. Kadang-kadang Apa? pakai background itu muncul separuh-separuh ya. Iya. Background. Pakai karena blur dia aja, kan pakai blur. putus, dia Pakai blur. putus. Kalau pakai background muncul separuh-separuh. Pakai blur. Pakai blur aja ya, pakai blur ya. Yoi. Ah, Ing, ini ada Nova, Nah, good. Gunung, good. Hai, ada Merce, benar lebih ada Wani. ini ya, hai Lebih Sumiman. lebih kontras. Hai Ya. Nova. Nova pakai lipstick asli atau apa? Kayaknya aplikasi, kalian pada hobi aplikasi. Enggak lah, ini asli. Oh, kamu Iya. asli. Aku asli, ini Nanti asli. diprotes sama si Lukas. Iya. Loh, Kok Lukas hari ini kan bibirnya- nggak bisa. Lukas kan hari ini ada ini apa pelayanan. ada pelayanan, ada meeting. Si Ada Dedi meeting. juga tuh, Dedi Sud. Deadsuit juga. Nova katanya suaranya ada. masih nggak kedengeran. Nova nggak kedengeran suaranya. Kayak gitu. Ada Yeay, Lili. akhirnya buka kamera si Lili. Lili Hai. rambutnya selap panjang, aku pendek loh. Cantik. Lili Iya. rambutnya panjang loh. Lili sekarang Dikit kemarin mau kasih itu lupa bawa gitu kan. Halo, Pokoknya siapa yang Eti. ketemu gitu kan. iya. Udah berarti si Sama-sama Gogo bagi berkah. sukanya makan pempek gua aja ya cocok ya. Ah, betul. Iya ntar pasti. kirim Wan, empe luan enak. Lu kasih gue, ntar gue kirimin Liu Ing. Liu Ing kan tetangga gue nih deket. Udah tua, banyak makan lagi. Pempeknya tanpa ikan loh. Iya, Lu. enak loh. Pempeknya beneran, Tanpa beneran ikan. dijamin. Dijamin. Pempedos ing. Oh, oke. I know. Wani kirim ke gua Wan, jangan lupa Wan. Lalu ongkosnya itu bikinnya murah banget. Gua kalau ongkos kirimnya Saudara dalam suasana teduh memikirkan Reflection of this journey of the narrow road, and those who come before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a living testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race that only for the prize. Let us lead to those behind us the heritage of faith.
Rekan-rekan tahu lah ini ya, buku ini. Kelihatan Apa nggak itu? kabur ya? Nggak kelihatan. Kabur. Nggak kelihatan. Itu pakai Mundur sedikit. itu harus Kabur ya. Kabur. Ini 9 Marks of Healthy Church. Nah, ya Oke, kelihatan. healthy church. kok kebalik ya? Benar. Si Mark Dever punya ya. Rekan-rekan pasti tahu lah bukunya ya. Saya mau sharing dari dia punya artikel appendix. Sebenarnya di appendixnya dia aja yang simple ya. Kalau di bukunya ini sendiri dia bicara mengenai 9 Marks of a Healthy Church, ya. Jadi bagaimana gereja yang sehat lah, tanda-tanda gereja yang sehat. Dia sebagai seorang peneliti ya untuk gereja-gereja, pertumbuhan gereja. Saya mau sharing walaupun tidak semua dari kita mungkin pelayanan di gereja gitu ya, ada yang ngajar ya, ada yang konseling ya. Tetapi yang dia tuliskan di appendix itu adalah tentang bagaimana melayani sebagai seorang pelayan Tuhan ya, supaya kita bisa menanamkan atau bisa dibilang mengubah situasi yang ada di tempat kita berada menjadi tempat yang berbuah gitu ya, menghasilkan buah yang lebat. Saudara, dia memberikan 4 sifat yang saya percaya sifat ini universal gitu ya, dimanapun kita melayani Tuhan ya, di bidang apapun kita melayani Tuhan, ini menjadi sifat-sifat yang bagus yang kita bisa bawa dalam hidup kita. Saudara, dia menuliskannya simpel saja, saudara, 4B ya. 4B petunjuk bagaimana memimpin gereja dalam konteks yang dia punya tulis buku ini ya, ke arah yang sehat ya. 4B yang pertama saudara ya. Dia katakan be truthful ya. Saya sendiri konteks saya kan baru masuk di gereja ya, di sini. Ya, baru masuk di gereja yang saya layani ya, mereka undang saya masuk dalam pelayanan ini, dan saya coba melihat apa ya yang saya bisa coba lakukan. Si Mark Dever ini memberikan hal yang simple ya, be truthful itu bicara masalah menjunjung kebenaran, saudara ya. Jadi saya percaya bahwa ini di semua bidang pelayanan kita masuk, saudara ya. Bisa. Ini bicara masalah integritas, ya, bicara masalah integritas hidup, bicara masalah tawaran antara ketaatan kepada firman Tuhan atau uang. Nah, itu ya. Ini bicara masalah ketaatan akan firman Tuhan atau wanita, ya. Ini bicara masalah ketaatan firman Tuhan atau kuasa atau jabatan yang sangat klasik, ya, 3T itu. Ya, yang ditekankan sama Mark Dever di sini adalah sikap yang honest, ya, yang jujur, terbuka, humble, ya, yang teachable dari seorang hamba Tuhan, dari seorang pelayan Tuhan. Tapi juga, saudara, di satu sisi punya keberanian, ya, selain dia humble, ya, selain dia rendah hati, yang terbuka, jujur, tapi berani apa, saudara? Berani, punya keberanian. Berani rugi, ya, berani dipersalahkan walaupun dia benar. Nah, ini satu hal yang menarik, saudara. Ya, saya mencoba mengambil satu bagian firman Tuhan. Dia tidak menuliskan di sini, cuman saya teringat akan firman Tuhan ini dari 1 Korintus 6 yang Paulus tulis ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7 ya. Ini tentang orang-orang Kristen di Korintus yang mencoba mencari keadilan kepada orang luar. Saudara kalau tahu konteks itu ya. Dikatakan begini, adanya satu perkara saja di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan?
Saudara, waktu teringat dengan ayat itu tidak gampang, saudara ya. Jadi Paulus menekankan sama orang Kristen yang konflik ya. Kenapa kamu nggak lebih suka ketidakadilan atau dirugikan? Karena apa? Artinya apa? Paulus menggambarkan ini, Yesus pun diperlakukan seperti itu. Betul nggak rekan-rekan ya? Jadi saya lihat ini gambaran-gambaran yang diberikan sama Mark Dever adalah mencoba menjunjung kebenaran itu, kebenaran siapa? Kebenaran Kristus. Ya, itu yang pertama. Ya, bagaimana kita boleh menjadi pelayan, ya, memajukan gereja, memajukan environment dimanapun saudara bekerja. Yang kedua, be trustful, ya. Tadi be truthful, yang kedua be trustful. Junjunglah kebenaran. Ya, menjunjung kebenaran artinya dapat dipercaya. Saudara, kepercayaan itu butuh waktu, betul nggak? Dibangun dengan waktu. Nggak bisa saudara ketemu sama seorang, kemudian saudara baru kenal, kemudian minta dipercaya sama dia 100%, nggak bisa. Saya teringat saudara Pak Tong pernah di dalam khotbahnya dia mengatakan bagaimana menguji sesuatu yang paling kuat, misalnya saudara ya, kuda ya, dijejerin kuda pacu, 10 kuda pacu misalnya. Jadi dia katakan waktu itu penguji paling jitu ya terhadap kesetiaan seorang, terhadap integritas seorang. Kalau 10 kuda diperhadapkan kepada saya dan saudara, ditanya mana yang paling kuat dari 10 itu dijejerin di mata kita. Maka Pak Tong mengatakan suruh lari. Maka apa? Siapa yang paling lama berlari, dialah yang paling kuat. Betul, benar ya. Betul sekali, saudara ya. Jadi yang paling lama ya, siapa yang bertahan lebih lama? Mark Dever ini memberikan satu contoh ya, seorang pendeta Puritan ya, awal abad ke-17 ya, namanya William Gage yang melayani di Somiman, mungkin tahu tempatnya ya, di Blackfriars Church. Saya nggak tahu di mana ini ya, Blackfriars Church, Blackfriars kalau nggak salah ya. Nah, doanya William Gage ini adalah ambisinya yang paling tinggi adalah apa? Dia bisa melayani gereja yang sama sampai dia dipanggil Tuhan ke sorga. Luar biasa ya. Terus sampai dia meninggal dunia, dia melayani di gereja itu 46 tahun. Ya, 46 tahun. Di gereja yang sama, saudara ya. Saudara, kalau kita kehilangan kepercayaan dari majelis, ya, rekan-rekan hamba Tuhan, kalau di sana, di Indo kan banyak rekan hamba Tuhan biasanya. Saya di GKI Sunter waktu itu ada 14 orang ya, hamba Tuhan. Ya. Banyak rekan-rekan hamba Tuhan. Dari dipercaya sama rekan hamba Tuhan, dipercaya sama majelis, dipercaya sama jemaat. Saya percaya saudara kita bisa bertahan lama. Tapi kalau kita tidak lagi dipercaya sama rekan-rekan jemaat, sama majelis, saudara ya, rekan-rekan hamba Tuhan, kita pasti nggak bisa lama, saudara ya. Kita keluar atau dikeluarkan. Amin, saudara. Ya, umumnya begitu, betul nggak ya? Kalau ya memang konteksnya agak berbeda, saudara ya, di Indonesia sama mungkin di Amerika atau di Australia. Di sini, saudara, umumnya ya satu gereja, satu pendeta. Ya memang mereka ditempatkan di gereja itu dan didoakan supaya dia di situ terus-menerus. Ya mungkin konteks itulah William Gage ini sudah berdoa, betul enggak? Dia mungkin memang sulit punya asisten dan tidak punya asisten dan sebagainya, saudara. Memang umumnya seperti itu, ya. Ya saya lumayan lah, saudara ya. Saya di GKI Sunter, di GKI 18 tahun. Dia Caputo lah ya. Nah, ya sedang-sedang lah ya, sedang-sedang ya. Nah, saudara, itu yang dikatakan sama Mark Dever yang kedua, saudara ya, di trustful. Yang ketiga, saudara ya, be positive. Ya, be positive. Ini bicara tentang cara ya. Jadi dia mengatakan usahakan agar kita tidak memberi kesan sebagai pengkritik dimanapun saudara, di tempat saudara bekerja, ya di gereja, ya
di konteks di mana saja saudara berada, saudara ya, orang nggak suka ya bertemu dengan pengkritik, betul nggak? Saudara pasti akan hindari. Malas ngomong sama dia, bukan kritik, saudara ya. Itu naluri ya kita, saudara ya, berkata demikian. Nah, saudara, bukan berarti menurut si Mark Dever ini tidak bisa memberikan inputan, tidak, karena dia bicara masalah cara, ya. Jadi be positif di sini bukan bicara bahwa kita tidak boleh memberikan masukan, inputan, ya. Tetapi dikatakan coba berikan masukan dengan cara yang bijaksana. Nah, itu ya pentingnya. Jadi jangan negatif, ya. Jangan sinis pada pendapat orang lain. Jadi terima pendapat itu dan kemudian saudara kalau ada sesuatu ya yang saudara mau koreksi bisa be positif and be happy, saudara ya. Nah, yang keempat, saudara, yang terakhir yang dikatakan sama Mark Dever adalah be particular, ya. Bersikaplah partikular, ya, khusus di dalam konteks Anda dan saya. Ya, saya masuk dalam gereja yang baru. Intinya dikatakan sama Mark Dever adalah bagaimana saya belajar di konteks gereja saya yang sekarang, belajar historinya, ya. Walaupun belum lama gereja ini baru usia 26 tahun, ya. Presbyterian Church Earlwood, ya, baru 26 tahun. Indonesian service-nya, ya, yang berbahasa Indonesia. Sebelum dia dewasa, dia numpang di gereja bule, ya, di gereja bulenya. Sekarang sudah dewasa sendiri. Nah, saudara, dikatakan sama dia, coba kita itu sebagai pelayan atau pekerja dimanapun kita, institusi di mana kita layani, coba pelajari sejarahnya, sejarah gereja itu, sejarah perusahaan itu, ya. Dan kemudian coba pelan-pelan berpikir dengan cara perusahaan itu. Jangan hilangkan histori yang ada di sana. Jangan hilangkan culture yang ada di sana. Coba masuk dalam culture yang ada di sana pelan-pelan, ya. Jangan membuat perubahan-perubahan drastis. Pada waktu kita menjadi pelajar utama dari sejarah gereja di mana kita melayani, sejarah institusi di mana kita melayani, terus itu dikatakan kita menunjukkan penghargaan kita, ya, kepada gereja itu, kepada institusi itu, dan kita akan banyak belajar di sana hal-hal yang bagus oleh kita. Ya, saudara, itu saja, saudara, yang saya mau sharing, yang saya pelajari, ya, yang memang agak sangat kontekstual dengan saya yang baru masuk gereja ini, yang baru, ya, sehingga ini menjadi pengalaman saya, dan saya melihat apa yang saya mau bagikan sama rekan-rekan sama angkatan saya. Saya pikir ini juga menjadi pelajaran berharga apa yang dikatakan sama Mark Dever, karena kan bisa nanti buka di appendix di bukunya, saudara, ya, di 9 Marks of a Healthy Church. Thank you, Tuhan memberkati. Saya serahkan sama Iman. Ya, thank you ya, Pak Gunung. Maaf dong, yang tadi yang pertama apa ya? Oh, yes. Trustful kan yang pertama, yang kedua. Be truthful. Oh, truthful, Yes. trustful, ya. Yes, Truthful, mirip-mirip trustful, be positive, be particular, ya, oke. Yes. Oke. Mungkin teman-teman yang lain mau kasih tanggapan, respon, atau sesuatu? Atau kasih tanggapan, bukan kasih tanggapan. Nicholas. Ya, Nicholas, bukan tanggapan, nggak tahu apa istilahnya. Mengembangkan. Ya, mengembangkan. Atau ada sesuatu yang baru. Yes. Ada sharing pengalaman. Ya. Apalagi selain 5 ini, selain 4 ini, gitu. Pakai BB semua ya? Enggak. Memang sih, jadi gampang diingat. Be fruitful, be trustful, be positive, be particular. Kalau si Nicholas biasanya, si Niki biasanya dia
seragam, semua perkataannya sama belakangnya. Iya. gitu kan. Aku kadang terinspirasi tuh sama. Dia mah Belajar. rajanya kata-kata dia, rajanya Iya, kata-kata dia. iya. Mantap. Untungnya si Nicholas bukan gubernur. Apa? Maksudnya apa gubernur pinter ngomong ya? Gak bener itu ya. Aslinya kayak gubernurnya Merkel itu. Untung gue udah bener. Lu jangan memalukan gubernur kita, Ce. Maria kirim cengkeh. Nanti Maria pakai sebelah kiri, banyak cengkeh, sebelah kanan gokil. Arak. Thank you ya udah didoain Nanti ya saya tadi. kirimin Maria ya, kasih Harus alamat kirim ya. juga tembakau Segera nanti ya, Maria Maria. bungkus jadi rokok Maria kretek. segera kirim alamat ya. Rokok Ya. kretek. Kirimin. Aduh, Mar. Pasti ini kurang minum nih dianya. Jadinya tuh pada sakit tuh. Ini minum terus. Minum terus apa minum air? Tapi kita harus jujur, ini kalau Maria salah satunya kan memang sudah dari dulu kan Maria, sejak dari saat masalahnya Maria suka sakit pinggang. Artinya memang iya. ada pergeseran lah di syaraf bagian belakang nih keseluruhan. Dan Kurang itu, vitamin juga. Maria pernah jatuh dulu ya? Enggak. Mungkin Nggak pernah tahu. jatuh waktu kecil, itu bisa kegeser. Waktu kecil kan kamu pernah kecebur ke sungai, Mar. Tapi kan bukan jatuh. Iya, kan kecebur ke sungai kan bukan jatuh, langsung selam. Teman-teman, saya dari kecil diajarin papa ya, ini buat kita yang udah tua lah. Kalau kita mau jatuh, ingat daerah kepala sama punggung. Jadi papa saya pesen, saya juga pesen sama anak saya. Bobo ingat. Enggak, maksudnya kalau pas ingat, Pakai itu helm jatuh aja. kepala sama punggung ya teman-teman. Itu penting.